Tidak bisa tidur karena dapat surat panggilan Polres. Kayak pengadilan, "Duh kayaknya gue punya masalah apa sih?" Gitu. Emang ada masalah makanya ke pengadilan. Terpanjang itu ada yang kawin lari gitu ya kan, Ya. tapi mereka nggak pikir administrasinya seperti apa nanti. Wedding Podcast. Back on Wedding Podcast dan tentunya masih di sesi Odading obrolan dunia wedding. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai pernikahan non-muslim ya. Di samping saya sudah hadir ada Pak Agustio. Hai, selamat datang Pak. Selamat datang. Beliau ini kalau saya baca CV-nya luar biasa banget ya. Beliau adalah ketua tim perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan di Sdukcapil Kabupaten Bogor. Hai. Wow, luar biasa. Hai, kayak gitu ya. Dan juga tentunya beliau ini sudah 13 tahun, Mbak. Kurang lebih. Kurang lebih sudah 13 tahun tentunya ada di seksi perkawinan seperti itu. Berarti sudah ada ribuan, Pak, mungkin yang Bapak nikahkan? Lebih. Lebih, Pak? Baik, Pak, ini kemarin tuh udah banyak banget ya, Pak, yang memang masuk ke DM kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang, "Tolong dong dibahas, kan kita Indonesia nih kan, izin maaf bukan muslim doang." Nah, maka dari itu sekarang kita menghadirkan Bapak nih, Pak, untuk tentunya kita akan menggali hal-hal apa saja yang memang harus dipersiapkan dalam sebuah pernikahan, lalu juga, mungkin hal-hal apa juga yang sekiranya ternyata ada masyarakat yang memang belum tahu mengenai ini. Banyak. Tapi sebelum ke situ nih Pak, tiba-tiba ada yang DM juga Pak, ya di mana ini langsung bercerita. Nah, di mana Pak, bagaimana, peran dari catatan sipil dalam pernikahan di mana nih Pak? Jadi ada ini ada studi kasusnya Pak. Jadi memang ada 2 insan ini nih Pak, ya ini maaf banget ya mereka saling mencintai itu pasti. Pasti. Tapi dalam, perjalanan cinta mereka ya mereka mengalami MBA nih Pak, Married by Accident. Nah ini terus mau nikah mereka jadi bingung Mbak, karena ya itu kan di luar yang memang seharusnya Pak. Nah itu kiranya gimana Pak untuk di pencatatan sipil Pak? Silakan. Jadi pertama-tama yang harus dipahami ya, Baik. tugas Dukcapil adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Baik. Salah satunya penerbitan dokumen kependudukan, Baik. akte perkawinan, akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, KTP, KK, dan KIA. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, biasanya generasi Gen Z ya, pasangan yang sudah MBA gitu ya. Nah, mereka kadang-kadang kan ketika terjadi MBA awalnya itu karena cinta monyet ya. Oh, oh Pak. Jadi mereka Ngeliat saya Pak. jadi mereka tidak pikir panjang dampaknya seperti apa ya. Apa yang mereka lakukan saat itu menyenangkan mereka lakukan lah ya. Menyenang. Oh, oke baik. Akibatnya apa tuh akibat akibatnya administrasi kependudukan mereka terbengkalai ya kan. Tuh, mereka tuh berpikir panjang. Betul ya. Tuh. Ketika sudah MBA untuk mengurus administrasi mereka kesulitan biasanya. Pasti Pak. Pasti biasanya dari pihak keluarga ada yang kurang setuju atau seperti apa. Mereka terjadi MBA kan biasanya karena ada salah satu pihak tidak setuju tuh dari keluarga ya. Jadi ya ada yang kalau cerita panjang itu ada yang kawin lari gitu ya kan. Ya. Tapi mereka nggak pikir administrasinya seperti apa nanti. Dampaknya buat anak seperti apa ya kan. Nah, ya solusinya tetap mereka harus tempuh itu. Mereka datang ke Dukcapil, tanya informasi seperti apa, lengkapi persyaratan, jika terpenuhi ya kita bisa proses untuk kawinnya. Oke, jadi Kak, tetap harus ada prosesnya. Harus ada proses tetap. Jadi memang ya itu namanya juga kawin lari, namanya kalau kita kawin lari ya udah tidak ada sesuatu yang Tidak ada. tidak ada administrasi dan Tidak lain-lain. siapa. Betul, kalau ngomong mengenai administrasi nih Pak, ya kira-kira apa saja administrasi, yang memang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan di catatan sipil, ini khususnya, bagian dari untuk, non-muslim Pak, seperti itu? Sebetulnya persyaratannya mudah kalau sekarang, udah dipermudah sesuai persyaratan dari Kemendagri, dari Perpres, semua
ketika dulu persyaratannya agak banyak ya, ada harus dari desa, ada harus akte kelahiran, walaupun emang itu penting juga, tapi sekarang sudah dipermudah. Persyaratan untuk daftar akte perkawinan atau catatan sipil non-muslim, cukup KTP, KK, surat keterangan nikah dari pemuka agama, itu harus ada. Itu poin 1 yang kita catat kan. Terus foto berdampingan 4x6, cukup 1 lembar. Foto yang kalau background tetap warna biru, Pak? Bebas, Oh, bebas. bebas. Oh, kalau ini bebas ya, Pak, ya? Bebas, dan mengisi formulir. Dan itu memang datang ke Nah, datang ke Dukcapil, itu prosesnya kalau sudah datang berdua bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, tergantung. Oh, cepat juga sebenarnya, Pak, ya? Cepat sekali, dan itu ke program kita bukan hanya akte kawin. Ketika masyarakat si mempelai ini memerlukan KTP KK sudah jadi satu, kita akomodasi itu. Jadi dapatnya program 3 in 1 kalau di catatan sipil bagian perkawinan itu. Ada istilah itu, Pak? Iya, 3 in 1. Apa tuh, Pak? Mungkin ini memang informasi yang juga baru nih buat para, Ya, yang memang tentunya, melihat video ini, Pak, ya. Program 3 in 1 yang didapat masyarakat itu akte kawin, KTP, dan KK yang sudah jadi satu. Itu 3 in 1, Pak? 3 in 1. Jadi memang saat mendaftarkan diri, setelah dilihat data-datanya dan memang tidak ada yang kekurangan, itu Anda langsung jadi 3 in 1 itu? Sesuai permohonan yang bersangkutan. Saya mau menyatukan kakak, mau dapat KTP yang statusnya sudah kawin, itu dapatnya. Bisa, Iya, kan tadinya status KTP-nya belum kawin ya. Betul. Ketika daftar akte kawin, ada permohonan untuk penyatuan kakak, sekalian dapat KTP, status kawin. Tapi itu prosesnya cepat, Pak? Cepet. Cepet ya, Pak? Karena kan izin maaf, Pak, Ya. kalau zaman-zaman dulu kan kayaknya ngurus KTP aja tuh bisa berbulan-bulan mungkin, Pak. Tapi kalau sekarang memang semuanya cepat, Pak? Semua cepat, selamat ketersediaan ya. Betul betul. Tapi memang kita, koridor kita, mengenai pernikahan, Pernikahan ya, beliau. Pak, selain 3 in 1 mungkin ada lagi, Pak, yang lain? Ada 4 in 1. Itu apa, Pak? Tambahannya untuk 4 in 1 itu, kan kalau kakak dari pasangan itu masih nyatu dengan keluarga ya, kakaknya ya. Keluarganya itu bisa kita langsung proses juga kakaknya yang sudah terbaru. Oh, gitu ya, Pak? Jadi dapat kakaknya bisa 3 pasang sekaligus. Langsung 3 pasang ya, Pak? Iya, 5 in 1. Yang tadi status pengesahan anak. Oh, itu masuk ke pengesahan anak, Pak? Untuk perkawinan yang sudah punya anak ya. Kan di kakaknya udah ada nama anaknya tapi belum mengurus akte perkawinan. Nah, ketika dia ngurus akte perkawinan dapat akte kawin, KTP terbaru, kakak, anaknya yang tadinya akte anak ibu disahkan menjadi anak ayah dan ibu. Itu bisa, Pak? Bisa, selama anak itu lahir setelah pernikahan agama. Oke. Di situ makanya ada perubahan status anak ya. Nah, ini dia kan yang mungkin Betul. selama ini kalau kita boleh sedikit tarik, Pak, kadang ada kasus yang di mana ini sebenarnya memang pasangan suami istri, tapi dua-duanya masih dengan keyakinannya masing-masing. Ya, izin maaf, misalkan ayahnya masih dengan agama A, lalu ibunya masih dengan agama B, mereka, eee, saling mencintai, tapi khusus untuk bidang religinya tuh memang masih mereka percaya dengan keyakinan masing-masing. Nah, proses perjalanan hidup akhirnya ya mereka mempunyai anak. Nah, anaknya ini, Pak, jadi mungkin seperti itu nanti bisa tuh pilih apakah mau ikut bapak atau ikut agama ibu, itu gimana tuh, Pak? Ya. Itu udah punya akte kawin belum? Nah, itu dia, belum tahu tuh, Pak, itu gimana, Pak? Biasanya pernikahan beda agama itu sesuai undang-undang perkawinan kan melalui penetapan pengadilan ya. Tidak tidak bisa ditawar. Betul. Ketika masing-masing sudah komit dengan agamanya masing-masing, pengadilan harus tempuh. Itu solusi ke-1 ya. Solusi kedua, di undang-undang sudah diakomodir juga. Oke. Dia bisa menikah di luar negeri. Selama luar negeri itu negara itu ada bidang yang menangani perkawinan sah. Oke. Setelah dapat perkawinan dari luar negeri dilaporkan ke perwakilan. Perwakilan, baru si pemohon melaporkan ke kita, ke Dukcapil, barulah nanti keluarnya surat keterangan pelaporan perkawinan, bukan akte kawin ya. Oke. Begitu. Jadi itu yang mungkin kebanyakan menikahnya di luar negeri, Pak. Ya, Eee, Pak, kalau mungkin, kita bahas lagi karena gini, mungkin kan background dari keluarga kan masing-masing kan pasti berbeda ya, Pak. berbeda. Mungkin izin sekali lagi maaf, si bapak dengan agama A, si ibu dengan agama B, itu secara psikologis, Pak, keluarganya masing-masing itu mungkin Bapak pernah ada pengalaman, Pak, untuk mengurus, tentang pernikahan ini?
Satu pengalaman pertama sih seperti ini kalau yang saya terima dari berkas, dari pengalaman-pengalaman menerima pemohon ya, konsultasi ke kita kaitan dengan perbedaan agama. Kalau arahan kita kan itu bisa ditempuh melalui penetapan pengadilan, tapi kita kadang-kadang kasih masukan juga. Itu pasti ada dampak buat anak-anak ya, karena kaitan beda kepercayaan tuh. Dan itu ada beberapa kasus kalau seperti dulu Katolik itu bisa menikahkan beda agama selama ada dispensasi dari Vatikan kalau nggak salah, Oke. dari Vatikan. Nah, mereka keluar surat nikah secara agama walaupun agama lainnya tidak mengimani pernikahan secara Katolik itu. Baik. Nah, dasar itu mereka ke pengadilan, dicatatlah pernikahan itu. Jadilah mereka pasangan suami istri, sah, dapat akte catatan sipil karena dapat juga dari pengadilan kan. Nah, ketika punya anak, udah berjalannya waktu, banyak kejadian mereka kembali ke Dukcapil mengurus akte perceraian. Ah. Itu yang disayangkan kan. Kaitan dengan pernikahan beda agama pasti secara manusiawi, secara prinsip sudah berbeda ya. Walaupun di dalamnya baik-baik saja, pada kenyataannya banyak kejadian seperti itu dan banyak yang buat akte perceraian kayak kita seperti itu, begitu. Jadi mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran juga ya Pak, untuk Anda yang mungkin saat ini ya menyaksikan video ini mungkin bukan kami melarang Anda Ya, apa ya, berhubungan gitu ya Pak, cinta itu bukan, tapi ya ini ke belakangnya juga harus dipikirkan juga ya betul. jangan sampai di awal, "Wah aku sayang kamu, aku cinta kamu," gitu, tapi pas di akhirnya harus kandas juga Pak, Betul. seperti itu. Pak, kalau boleh digali lagi ya paling dalam Pak, pernah nggak sih Pak mungkin Bapak ada, kasus di mana ini izin Pak sekali lagi, mungkin karena ada satu keluarga yang mungkin datang ke kantor Bapak, semisal, "Ini kenapa kok disahkan?" Atau apa, Bapak pernah nggak Pak mengalami seperti itu, sampai seperti itu Pak? Tentang perkawinan atau pengesahan anak nih? Perkawinan dulu Pak. Perkawinan. Pengalaman pribadi saya ya, selama di Dukcapil, itu tidak bisa tidur karena dapat surat panggilan Polres. Padahal kita nggak tugas kita kan Dukcapil hanya mencatat ya, mencatatkan peristiwa yang terjadi pada setiap individu ya kan. Setelah kejadian baru kita catat, tentunya ya sesuai dengan persyaratan Permendagri dan Perpres serta undang-undang. Nah, ketika sudah terjadi gitu, walaupun secara hukum dan undang-undang yang bersangkutan sudah memenuhi syarat, nah tetapi dari pihak keluarga kan belum tentu ya. Ada yang pro kontranya. Mereka melalui karena punya power, punya dalam tanda kutip "sesuatu", mereka tempuh jalur mereka selama jalur mereka terpenuhi, mereka kejar kemanapun. Nah, imbasnya Dukcapil ya mau nggak mau jadi saksi dipanggil untuk dimintai keterangan seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman semua, ya tolong dipikirkan lebih jauh lagi, kasihan tugasnya malah jadi korban ya Pak, malah dipanggil oleh pihak yang berwajib tapi ya semoga, dengan video ini juga, bisa tercerahkan ya untuk kalian semua yang mungkin saat ini memang sedang menjalani hal tersebut gitu ya Pak. Heeh, aduh ya. Jadi memang kita harus kembali lagi, cinta boleh ya Pak, Boleh. mungkin namanya juga kita sebagai makhluk hidup ada kita diberikan rasa cinta, rasa kasih sayang. Namun ya balik lagi, kalau mungkin suatu saat nanti kita di titik yang ternyata kayaknya emang nggak bisa ketemu, Betul, lebih baik lebih baik mengalah. lebih baik mengalah. Kalau di, agama Islam, kita kan kalau yang nikah yang saya tahu kan dapat akad nikah ataupun akta pernikahan memang Betul. tapi memang bahasanya buku nikah ya. Kalau untuk di non muslim sendiri Pak, buktinya itu, apa Pak? Untuk non-muslim, buktinya berupa akte perkawinan, putih seperti kartu keluarga dan di situ ada barcode yang bisa di-scan. Tidak seperti dulu kan, seperti dulu tanda tangan basah, sekarang sudah canggih, sudah pakai barcode semua. Oh sudah pakai barang semua Pak. Dan itu bisa disimpan di handphone, di laptop, di mana, bisa print di mana aja gitu. Kalau dulu kan kita dapat akte perkawinan kita laminating ya, biar aman. Sekarang tidak perlu Oh sekarang yang semuanya digital. digital, udah semua digital. Tapi memang gini loh Pak, ini mungkin karena saya orang zaman dulu ya, kadang-kadang kalau ngelihat bentuk kertas, hologram, udah gitu ada kayak stempel Pancasila, gini namanya, Indonesia, tanda tangan, terus dilaminating, kayaknya tuh ini tuh terasa sangat eksklusif gitu Pak. Tapi karena memang sekarang ngikutin zaman juga nggak ada digitalisasi, jadi memang semuanya itu ya memang berbentuk seperti itu ya Pak. Iya betul. Pak, mmm
izin Pak, Islam itu ada penghulu. Kalau untuk agama lain mungkin juga informasi buat, untuk yang melihat video ini, kalau Kristen itu oleh siapa, lalu juga mungkin, ya Hindu, Buddha, dan juga berkas-berkasnya mungkin Bapak tahu informasi. Sedikit ya saya tahu. Kalau Kristen kan udah jelas pendeta ya, Katolik, pastor atau romo ya. Kalau di Konghucu ada panggilannya pandita atau wense, kalau istilah mereka itu wense. Nah, kalau di Hindu, di Buddha pandita juga. Kalau di Hindu pedanda kalau nggak salah ya, ada julukan bahasa-bahasanya agak susah juga tuh. Pedanda atau ya kalau di kita pendeta ya. 5 agama kan ya, yang non muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Tapi itu memang yang memang masih disahkan karena kan terkadang ada agama tapi Kepercayaan. kepercayaan, ada kepercayaan. Tapi memang kalau secara kita negara Indonesia hanya agama itu saja Pak. Iya, kepercayaan satu bisa selama itu sah secara hukum ya. Ada undang-undangnya. Nah, ya jadi, ini sudah mulai tercerahkan ya seperti itu. Jadi Mudah-mudahan. mudah-mudahan ya Pak, karena masyarakat kan, untuk hal yang seperti ini kan memang sensitif juga namanya memang pernikahan gitu kan pasti butuh informasi yang memang juga jelas seperti itu. Pak, kalau kita kembali lagi ke mengenai beberapa studi kasus nih Pak, di mana semisal, si orang tua ini nih sudah menikah ya Pak, dan juga tentunya anaknya lahir seperti itu. Tapi pernikahannya ini dilakukan sebelum pernikahan agama, Pak, yang tadi mungkin, Pak. Jadi maaf nih, Pak, hasil dari hasil dari MBA, ini status anaknya gimana? Kalau, kemarin kita sempat dengan bahas dengan penghulu bahwa memang si anak ini tidak ada BIN-nya, Pak. Betul ya, ada nama Nama bapak, ayah. seperti itu. Kalau untuk di non muslim sendiri bagaimana, Pak? Silakan. Kurang lebih sama ya. Cuma di non muslim biasanya orang-orang lama yang seperti itu. Zaman dulu, apalagi zaman dulu tuh Konghucu sebelum diakui itu kan nginduknya ke Buddha ya. Jadi mereka bersatu dengan Buddha. Walaupun kalau dengar cerita dari pemuka-pemuka agama Konghucu itu mereka sebetulnya ingin pisah. Sebetulnya berbeda, tapi karena belum diakui semenjak Presiden Gus Dur ya, baru diakui ya. Akhirnya mereka banyak perubahan status tuh dari agama Buddha menjadi Konghucu. Nah, kaitan dengan pernikahan dulu seperti itu banyaknya emang orang-orang dulu. Jadi orang dulu itu banyak nikah adat. Kalau orang keturunan nikah onde namanya. Onde, hanya makan makanan keturunan itu, makanan Cina itu. Oke, heeh. Ada pemuka agama di situ, pemuka adat, mereka anggap sah. Nah, punya anak lah ya. Berjalannya waktu, mereka perlu administrasi anaknya ya. Betul. Administrasi kependudukan seperti akte lahir, KK. Daftarlah datang ke Capil untuk mendaftarkan perkawinannya. Akan tetapi mereka belum punya surat nikah agama. Nah, Karena mereka dulu nikah secara adat. oke. Nah, Jadi memang ada 2 hal ya, agama dan adat nih agak-agak berbeda, ada ya. Nah, setelah mereka dapat pencerahan, penjelasan dari petugas, mereka mengajukanlah untuk pernikahan secara agama. Kalau di Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik ada namanya peneguhan pernikahan. Jadi jadi pernikahan yang dulu diteguhkan Ah, secara agama, disahkan secara agama dan keluarlah surat. Kalau di Kristen surat pemberkatan, di Katolik surat pemberkatan. Kalau di Konghucu Liyen atau Liyuen gitu ya. Tulisannya Likuan atau pernikahan secara agama ya. heeh. Kalau di Buddha atau wisudi pernikahan kalau nggak salah seperti itu ya. Hindu juga surat keterangan nikah secara agama Hindu. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, mereka melaporkan perkawinan secara agama itu ke Dukcapil. Nah, keluarlah akte perkawinan. Akan tetapi karena anaknya lahir sebelum pernikahan agama, yang tadinya akte anak ibu, untuk proses menjadi akte anak ayah atau muncul nama BIN, betul, mereka harus melalui proses pengadilan negeri. Pak, untuk proses pengadilan negeri itu Pak, karena gini, sebagian orang pun kayaknya kalau udah ada berhubungan dengan pengadilan itu kan, iya masih serem gitu ya Pak. Pak, boleh nggak sih Pak mungkin sedikit dijelaskan Pak, proses mengenai ya tadi yang kayak pengadilan negeri itu nanti prosesnya seperti apa? Ya. Lalu juga mungkin, memakan waktu berapa lama, lalu juga mungkin disahkannya bagaimana. Ini agar ada sedikit gambaran juga kepada masyarakat yang tadi saya bilang yang mungkin sekarang sebenarnya udah mulai ada nih bibit-bibit, mungkin aja dengan setelah, masyarakat melihat video ini, ya diinformasikan,
yang kita lihat, wedding podcast deh, ini ternyata kayak gini, kayaknya kita udahan aja oh maksudnya mungkin Pak, tapi kan ini kan untuk kebaikan bersama kan ya Pak ya, karena kan baik lagi, kita memberikan, video ini wedding podcast ini adalah untuk mengedukasi Pak, Betul. karena jangan sampai yang tadi Bapak bilang sudah berumah tangga dalam artian berumah tangga, udah punya anak akhirnya datang ke Bapak untuk mengurus akta pengesahan anak dan juga perceraian malah kayak gitu ya. Nah kan jangan sampai seperti itu. Silakan Jangan Pak, mungkin untuk kayak pengadilan itu bagaimana? Yang saya tahu ke pengadilan sekarang sama juga sudah mudah juga ya. Emang kalau dulu kita dengar cerita dari masyarakat yang ketika mau mengurus akte perkawinan atau administrasi kependudukan dalam tanda kutip perkawinan ya, kalau dengar cerita dari yang bersangkutan langsung, "Wah boro-boro ke Dukcapil Pak, kita serem mau masuk Kan, Dukcapil," katanya gitu ya. bener kan? Setelah kita datang penyuluhan ya ke tempat-tempat ibadah, banyak ibu-ibu nih, ibu-ibu yang hadir di tempat. Ya ampun, sekarang tidak seperti itu saya bilang. Biaya murah sekarang hanya 10.000 loh saya bilang gitu. Oh, 10.000. Datang ke capil, persyaratan sekarang sudah dipermudah, cukup berdua aja datang dengan suami istri, berdua sambil jalan-jalan lah ya, Betul. namanya pasangan ya. Kan. Terus ketika datang ke Dukcapil persyaratan sudah dipermudah, bisa sehari jadi ya kan, selama lengkap itu syaratannya. Karena ketika kita info sehari jadi, pikiran masyarakat, "Wah cepet sekali," ya kan. Padahal sehari jadi dalam tanda kutip ada persyaratan, kalau persyaratannya belum terpenuhi kan nggak bisa sehari jadi. Betul. Ya kan mereka balik lagi, pulang lagi memenuhi persyaratan itu. Malahan kita itu Dukcapil itu sudah dari tahun 2019, 2018 kita punya program turun langsung ke tempat-tempat ibadah, jemput bola namanya ya kan. Betul. Dan sudah kita laksanakan di beberapa tempat ibadah seperti di Litang Kampung Cina, di Gereja Rancabungur, GSJA, terus di Vihara Cilengsi, kita sudah melaksanakan pencatatan perkawinan massal. Jadi Malah ada juga ternyata ada juga seperti itu Pak, bukan banyak, muslim doang ya Pak ya? bukan, banyak. Kemungkinan mungkin hanya di Kabupaten Bogor yang seperti itu. Saya nggak tahu ya di daerah lain sudah ada atau belum, saya belum dapat info. Tapi kita jalan di Kabupaten Bogor dari 2018 sudah mulai, cuma emang kadang-kadang masyarakat responnya kurang sadar administrasi, karena mungkin biasanya karena keperluannya belum mendesak ya. Biasanya Oke, keperluannya belum mendesak. Emang biasa Pak, kalau yang udah agak mendesak-desak pas di akhir-akhir. Udah di akhir harus ngumpulin A, B, C, karena betul. susah akhirnya, "Aduh deh nggak usah nggak jadi." Ya padahal nggak penting Pak. Pak mungkin sedikit Pak yang tadi Pak, kalau untuk yang pengadilan Pak gimana Pak? Itu progresnya Pak? Pengadilan yang saya tahu sih mereka datang ke pengadilan, mereka sudah lebih tertib juga sekarang ya, yang saya tahu ketika saya hadir di sana. Ada resepsionis, mereka tujuannya apa, mengisi formulir, persyaratan dilengkapi, dengar info dari masyarakat, bisa cepat juga. Cepat juga ya Pak? Cuman jelas waktunya kita nggak tahu ya, Nah itu dia. tapi sudah cepat juga dan murah juga, sudah tidak berjut-jut seperti. Iya karena orang awam itu kalau udah kayak pengadilan, "Duh kayaknya gue punya masalah apa sih?" Gitu. Emang ada masalah makanya ke pengadilan. Tapi biasanya setelah konsultasi ke kita atau informasi dari kita, mereka jalan mereka sudah normal, gitu. Pak, selama 13 tahun Pak, menjabat sebagai ketua tim perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan di Dukcapil Kabupaten Bogor. Saya harus baca ya, karena ini panjang banget. Kejadian apa Pak, yang sepertinya sampai saat ini masih ada Pak, di pikiran Bapak? Silahkan. Sebetulnya banyak ya kejadiannya, Baik. banyak, sampai tidak bisa tidur pun ada. Ada ya Pak? Seminggu tidak bisa tidur ada, tapi saya nggak mau cerita yang ini, Baik. cerita yang Kayaknya yang tadi dalam banget ya. dalam sekali, Dalam sekali. baik, cerita yang agak, apa ya, agak unik lah. Baik. Jadi, suatu saat ada seorang ibu dan seorang remaja ya, baru lulus sekolah ya, Oke. tujuannya dia mendaftar angkatan atau Polri gitu. Oh, oke. Persyaratannya kan akte lahir harus ada nama ayah, persyaratannya tuh. Oke. Tapi dalam hal ini dia baru punya akte anak ibu. Kalau nggak salah si pemohon itu dari suku Batak ya. Karena mayoritas yang datang ke bagian perkawinan itu suku Batak, hampir 80% itu suku Batak di Kabupaten Bogor ya. Ketika dia menunjukkan berkas-berkas, akte ini baru akte anak ibu, tidak ada BIN-nya atau nama ayahnya ya. Oke. Ketika kita mau proses pengesahan ada proses kira-kira 2-3 hari ya.
Itu pun jika pimpinan ada di tempat. Ketika mau menunjukkan akte kelahiran itu tidak ada nama ayahnya, otomatis harus pengesahan anak ya, Betul. sahkan. Iya harus. Yang jadi masalah orang tuanya belum punya akte catatan sipil perkawinan. Berarti dulu menikah adat? Agama, secara agama aja. Jadi secara Kristen, punya anak, mau berjalan waktu karena belum ada keperluan. Orang Indonesia seperti itu. Belum ada keperluan nih, mereka nggak urus. Oke. Tapi ketika ada keperluan, baru mereka cepet-cepet urus gitu. Yang jadi masalah waktunya mepet, mendesak. Kalau nggak salah ada waktu sekitar seminggu dia terakhir pendaftaran itu. Pendaftaran itu ya? Sedangkan anak ini menggebu-gebu ya. Kita periksa, mau nggak mau kan ibunya harus buat akte perkawinan dulu. Akte perkawinan, nama ibu pada akte kelahiran anak dengan nama ibu pada data KTP KK berbeda-beda. Biasanya kalau suku Batak ada Boru, ada Marga gitu ya. Oh, oke. Itu harus dibuat sama dulu. Karena marganya ini. BR itu ada tulisan BR atau Boru untuk panggilan perempuan di suku Batak ya. BR atau Boru. Jadi kadang-kadang mereka cantumkan di KTP KK, kadang-kadang tidak ada, tapi di akte lahirnya ada, kadang-kadang tidak ada. Jadi administrasinya kan harus disamakan dulu ya kan, diperbaiki dulu yang mana gitu. Terus permasalahan kedua, akte anak ini produknya dikeluarkan Dukcapil luar kota, Bukan di bukan di Kabupaten Bogor. Untuk bisa disahkan, selain orang tuanya buat akte perkawinan catatan sipil, anak itu harus ada surat dari Dukcapil penerbit akte kelahiran itu, namanya BAPR atau keabsahan, supaya kita bisa sahkan. Sedangkan itu kan perlu waktu, tuh ya kan. Pada akhirnya ibu dan anak itu saling menyalahkan. Nah, kita mau bisa apa seperti itu ya kan? Di depan kita, di kantor Pak, di depan Bapak. di depan. Mereka saling menyalahkan, ya kita hanya bisa seperti apa? Kita hanya bisa menjalankan, segera penuhi persyaratan, silakan dulu secepatnya kalau mau daftar tahun ini misalkan. Kalaupun tidak tahun ini tidak bisa ya diurus pelan-pelan, mungkin bukan saatnya saat ini. Mungkin itu pembelajaran buat masyarakat ya. Nah, himbauan buat masyarakat pada umumnya ini di Kabupaten Bogor tuh, supaya tidak terjadi seperti itu. Kadang-kadang kelemahan masyarakatnya itu, karena tidak ada perlunya tidak diurus, ya diurus satu itu. Kedua, pikiran mereka ya tadi yang pertama kita bahas, takut datang ke Dukcapil ya, kesannya serem seperti itu ke instansi pemerintah ya. Ketiga, duit ya kan, katanya ada biaya gitu ya kan. Ya. Biaya ini kan muncul dari orang-orang dalam tanda kutip di luar sana ya kan. Mereka Oknum ya Pak. tidak datang langsung ke Dukcapil. Dukcapil sudah tidak boleh ada biaya lagi. Kadang-kadang ini saya aja yang urus tempat gitu ya. Itu nggak salah mereka minta seperti itu ya. Mereka perlu waktu. Segeralah urus administrasi seperlunya, atau kita belum perlu saat ini, ya tetap harus diurus ya kan. Kedepannya pasti diurus. Selagi Dukcapil kita melayani, malahan sampai jemput ya, dijemput sampai ke tempat tinggal ya, iya kan tuh. Ada pemuka-pemuka agama di sana sampaikan, masih nggak mau juga. Saya udah seperti apa Dukcapil ya. Kalau di kita sudah ada program jemput bola seperti itu, kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh. Selagi ada ya, nanti ke depannya kalau nggak ada repot lagi. Repot juga kan yang kiwat urus TN. Itu contoh kita bisa ambil dari kasus yang pernah Bapak alami ini ya. Jangan sampai saat si anak ini ada sesuatu yang memang ternyata berkas-berkas harus ada dikumpulkan seperti itu, tapi ternyata saat tahu kenyataannya seperti ini akhirnya malah ya terjadilah. Terakhir nih Pak, mungkin harus menyampaikan ini kepada masyarakat, terkhusus memang untuk yang akan berencana menikah yang tadi nunus lagi seperti itu Pak. Agar tentunya kembali podcast ini bisa mengedukasi masyarakat. Untuk generasi Z ya. Dan dalam biasanya yang bermasalah itu generasi Z. Bukan saya diskriminasi ya. Kenapa Pak langsung ke situ sih Pak? Generasi Z ya, baik. Karena itu pengalaman saya. Selama 30 tahun ternyata si generasi Z ini ya Pak? Oke, dengarkan itu. Mereka menikah tanpa persetujuan orang tua salah satu ya. Langsung berat. Berbeda agama ya kan. MBA. Itu administrasi ke anak-anak itu sulit. Sulit. Salah satunya karena di perkawinan kan diperlukan KTP KK ya kan. KTP kakak orang tua yang pegang ya kan. Jika orang tua nggak setuju, itu biasanya ditahan. Dan administrasinya susah. Nah, saran kita ya sebelum menempuh hidup beda agama atau apa ya, hubungan tidak disetujui, direstui orang tua, dipikir dulu biar mateng-mateng, biar ke depan masa depan kalian aman dan bahagia ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama. Yes, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk vendor-vendor yang sudah men-support video kali ini. Terima kasih untuk Venue by AO Studio, lalu juga catering by Naomi Catering, dan makeup and attire support by Ixora Bright. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wedding Podcast.